syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat, Bapak Hasanuddin Tisi selaku Ketua Alumni FH 22 Trisakti. Yang terhormat, Bapak Dr. Bambang Sucondro SH selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Yang terhormat, para narasumber sekalian, antara lain Bapak Haji Soni Kusuma SH MH CPSP, Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah Pradi Jakarta, Waketum IK FH Usakti. Ibu Sri Meguna SH.MH, Wakil Ketua Umum Pradi, Bendahara IKFH Usakti, Bapak Mahmud SH.MHum, Hakim Pengadilan Agama Pontianak, Alumni FH 22 Trisakti, Ibu Putu Elvina, Sarjana Psikologi, Magister Manajemen, Komisioner KPAI, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara kedua dari serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Forum Silaturahmi Alumni FH 22 Trisakti. Webinar kedua ini mengusung tema Keluarga sebagai Perisai Perlindungan Anak. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Menayangkan video-video kegiatan FH 22 Trisakti dari tahun ke tahun. Pembukaan menyanyikan lagu himne Universitas Trisakti. Sambutan, pembacaan doa, pemaparan materi oleh para panelis, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Penutup. Memasuki agenda selanjutnya, mari kita saksikan video kegiatan FH 22 Trisakti. Kepada host, waktu kami persilahkan. Nikmati bersama suasana Jogja.
Permainan. Mau ngapain sih Terima kasih kepada Bapak Nasir Gani selaku host yang telah menayangkan video tadi, membuat kita jadi terkenang-kenang ya. Selanjutnya, mari kita dengarkan lagu himne Universitas Trisakti. Pada Bapak Nasir Gani selaku host. Ya, terima kasih. Terima kasih. Universitas Trisakti, pusat wiataya, alma mater kita, menyumbang tenaga sajarah, berkarya dengan penuh jiwa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju, dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesada, nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju, dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra, bangun negara Pancasila, wujudkan Indonesia Jaya. Berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju, dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Terima kasih kepada Bapak Nasir Gani. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Hasanuddin Tisi selaku Ketua Alumni FH22 Trisakti. Pada Bapak Hasanuddin, waktu kami persilahkan. Oke. Baik, Jensri, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa sampai saat ini, dalam kesempatan ini, kita diberi nikmat kesehatan yang luar biasa di tengah pandemik yang membelenggu kita semua, hidup kita saat ini. Mudah-mudahan segera berlalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Apresiasi saya kepada sahabat-sahabat Fosil 22 FH Sakti atas terselenggaranya webinar ini yang kedua dengan judul Keluarga sebagai Perisai Perlindungan Anak. Terima untuk itu khususnya kepada Pak Sony Kusuma, Pak Denasir Ubaya, Pak Denasir Gani, Jensri, kemudian Akbar. Terima kasih untuk itu, dan khususnya juga sahabat-sahabat saudara-saudara Fosil 22
yang menyempatkan diri untuk ikut webinar ini. Ada Jeng Ana, saya lihat, Jeng Eti ya. Insya Allah semuanya sehat ya, Jeng. Amin. Kemudian ada sahabat kita yang jauh di sana, Jeng Ina, yang ada di Amerika. Semoga sehat selalu, teririm doa buat Jeng Ina dan keluarga di sana ya. Kemudian terkhusus lagi kepada Ibu Sri Wiguna sebagai narasumber pada hari ini insya Allah. Kemudian ada Pak Bambang Sucondro yang mewakili Pak Dekan, Pak Haji Koman, Pak Bambang sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Trisakti. Kemudian ada Ibu Putu Elvina dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Tema yang kita diangkat hari ini oleh pemrakarsa daripada webinar ini memang sangat bagus, sangat penting, karena memang kita semua, kalau saya mungkin sudah tidak pada tingkat anak tapi tingkat cucu, jadi sangat prihatin bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah hampir setahun ini dibatasi ruang geraknya, khususnya dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, itu sangat memerlukan suatu tantangan dan penanganan yang khusus. Bagaimana caranya mereka tidak ketinggalan pelajaran, tetapi juga terhindar dari ancaman yang sedang mengancam saat ini. Dan saya kira untuk itu, kapan COVID ini akan berlalu, kapan bagaimana penanganan COVID ini dengan baik, saya kira tidak ada orang yang ahli itu. Karena ini wabah, musuh yang tidak terlihat, tidak terduga, sehingga mungkin kita hanya berserah diri saja kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar senantiasa kita dan keluarga terlindungi dari penularan daripada wabah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian pengantar saya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas segalanya, mulai dari panitia webinar, peserta webinar maupun narasumber, kemudian yang mewakili Pak Dekan dan yang mewakili dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Semoga apa yang akan dilontarkan oleh beliau-beliau dapat kita serap untuk dapat diaplikasikan di lingkungan dan terutama keluarga kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu, semoga sehat selalu, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Hasanuddin Tisi. Selanjutnya, sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang Sucondro SH, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Trisakti. Kepada Bapak Bambang, waktu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya agak merinding teman-teman semua angkatan 2022 karena kita nggak terlalu berjauhan. 2 tahun, muka lama tapi sudah mulai berubah semua ini. Yang sering tampil ya Pak Akbar itu, tampil Nasir, Ari Pongki nggak ada di sini ya, Saudara Ari Pongki nih biasanya red foto-foto. Diwakili istrinya Pak Dekan. Eti. Hasanuddin saya masih ingat nih, sekarang tambah subur makmur rupanya. Ya. Amin, alhamdulillah. Baik. Saya bacakan saja sambutan dari Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisioner KPAI Ibu Putu Elviana SPSI MM, yang terhormat para narasumber, yang dan jajaran pengurusnya, penghormatan seluruh alumni FAU Sakti dan peserta webinar pada hari ini, khususnya angkatan 2022 ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa,
atas nikmat sehat dan hidayah dari kita semua dan COVID-19 yang masih belum usai sampai saat ini. Dan saat merupakan kita yang paling penting untuk melaksanakan. Semoga ujian dalam bangsa Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia ini akan segera selesai. Amin. Hadirin yang saya hormati, selaku Sakti, saya sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh alumni FH Sakti Angkatan 22, sehingga terselenggara webinar dengan tema keluarga sebagai perisai perlindungan anak pada hari ini. Anak kita dari Tuhan yang kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya. Anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga, dan dididik, yang kelak setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang, maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk, maka akan rusak pula kehidupan bangsa yang akan datang. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, merilis data penduduk Indonesia semester 1 tahun 2020. Berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2020 itu, jumlah total penduduknya per 30 Juni sebanyak 268.508. Keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi, seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, seperti dapat dipertanggungjawabkan dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua, masyarakat, bangsa, negara kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lillahi alamin. Dan sebagai pewaris ajaran Islam, pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Ketika anak beranjak dewasa dan orang tua tidak mampu, maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumbuh. Namun pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman, yang mana dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa. Oleh karena itu, untuk mencegah pengaruh buruk yang menimpa anak sebagai akibat lingkungan pergaulannya, maka peran keluarga sangat memegang peran penting. Keluarga atau orang tua berfungsi untuk memastikan bahwa anaknya sehat dan aman, memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan sebagai bekal kehidupan sosial, serta sebagai media dalam menanamkan nilai sosial dan budaya sedini mungkin. Orang tua memberikan kasih sayang, penerimaan, penghargaan, pengakuan, dan arahan kepada anaknya. Peran keluarga, utamanya orang tua, sangat penting dalam membentuk lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan pengertian. Mengapa peran keluarga utamanya orang tua sangat penting? Lingkungan terdekat anak-anak adalah keluarga. Pembentukan karakter dan proses tumbuh kembang pertama kali dimulai dari keluarga. Oleh karena itu, agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang berguna bagi bangsa dan negara, peran keluarga menjadi faktor utama sebelum lembaga pendidikan dan lingkungan pergaulannya. Dengan menyediakan lingkungan rumah yang aman dan kondusif, anak akan merasa nyaman, mengeksplorasi hingga menemukan berbagai hal baru yang dapat meningkatkan level perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan pada webinar hari ini. Semoga dengan diadakannya webinar ini, kita dapat berdiskusi dan menemukan solusi terbaik bagi perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Sutondro. Selanjutnya, pembacaan doa.
Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak M. Natsir Ubaya. Kami mohon Bapak Natsir F. Natsir Ubaya untuk memimpin pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita tengadahkan tangan sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sembari menegakkan tangan, semoga pada acara kita hari ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan terus sekalian alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anwa'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajra'in. Allahumma firli wa wali walidayya warhamduma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka bagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allah Rabbi, mudahkanlah semua acara hari ini, sukseskanlah ya Allah. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita, keluarga kita, serta bangsa dan negara. Amin. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak M. Natsir Ubaya. Selanjutnya, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara ini akan dipandu secara langsung oleh Bapak M. Natsir Ubaya selaku moderator. Kepada Bapak M. Natsir Ubaya, waktu dipersilahkan. Terima kasih Ibu Sri Hudayani. Baiklah, teman-teman peserta webinar siang hari ini dengan tema keluarga sebagai perisai perlindungan anak, kita mulai. Kita menyadari bahwasanya anak adalah bagian daripada generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Baik, akan saya sampaikan sebagai pembicara pertama, yaitu akan dibawakan oleh Bapak Sony Kusuma, SH.MH, CPSP, dengan background. Beliau adalah sarjana S1 Universitas Trisakti, S2-nya pasca sarjana Universitas Syekh Yusuf, Ateneo de Manila, University Philippines. Karier beliau di advokat, beliau juga Direktur Klinik Hukum di Bintaro, pendiri Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, HAPI, Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah Peradi DKI Jakarta, kemudian anggota Modul Sistem Peradilan Pidana Anak, SPPA, di Kementerian Hukum dan HAM UNICEF. Dan masih banyak lagi pengalaman kerja beliau. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Bapak Sony Kusuma, SH.MH, CPSP untuk memberikan makalahnya. Silakan Pak Sony. Baik, terima kasih moderator Natsir Ubaya dan para peserta webinar yang kami hormati, untuk Pak Bambang mewakili Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, para narasumber, Ibu dari KPAI maupun Ibu Sri dari Peradi, dan Pak Mahmud selaku Hakim Pengadilan Agama Pontianak. Jadi materi yang akan saya sampaikan, yang bawakan adalah sistem peradilan pidana anak. Jadi SPPA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kenapa saya bawakan ini? Karena ini sistem peradilan pidana anak ini merupakan juga perlindungan anak, jadi hukum perlindungan anak gitu. Karena dalam sistem peradilan pidana anak ini itu ada pembatasan mengenai anak yang bisa dihukum dan anak yang tidak bisa dihukum. Jadi di dalam undang-undang ini dilingkupi oleh proteksi dan perlindungan oleh anak-anak. Baik, sebagai pengantar, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Dan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri dan pemasangan chips bagi
pengumuman identitas pelaku. Dan bulan Desember kemarin Presiden telah mengeluarkan PP. Jadi mengenai hukuman pengebiri ini telah diberlakukan bulan Desember tahun 2020. Jadi sudah berlaku. Nah, kemudian bagi aparat penegak hukum serta masyarakat dituntut untuk merubah paradigma berpikir, yaitu sebelumnya dengan retributive justice menjadi restoratif justice, dan di mana kepentingan terbaik bagi anak dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sangat dikedepankan dalam undang-undang ini. Kemudian sebagai advokat itu ada dua bagian yang harus kita ketahui, yaitu profesi advokat adalah profesi yang mulia atau officio nobile, yang intinya mengabdikan diri dari kewajiban dan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian mengabdikan diri untuk penegakan hukum. Kemudian menegakkan hak-hak asasi manusia. Advokat bebas dalam menjalankan profesinya dan tidak boleh melanggar kode etik. Sebagai aparat penegak hukum, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 menyatakan bahwa advokat sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan advokat setara dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa maupun hakim. Kemudian ajas dalam sistem peradilan pidana. Satu adalah ajas perlindungan. Kemudian ajas keadilan, kemudian 3 non-diskriminasi, 4 kepentingan terbaik bagi anak, 5 penghargaan terhadap pendapat anak, 6 kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, 7 pembinaan dan pembimbingan anak, 8 profesional, 9 rampas kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir. Jadi upaya pidana itu upaya yang terakhir. Kalau udah alternatif yang lainnya tidak bisa dilakukan, ya ini upaya terakhir. Kemudian yang 10 yang terakhir, menghindari pembalasan. Cakupan anak. Dia ini sama Operator nanti tolong di ini apa namanya? Di mute. Di mute yang ini. Lanjut. Kemudian cakupan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum, mencakup anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku tindak pidana, korban dan saksi. B. Tidak mengkriminalisasi anak yang melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat karena menimbulkan ketidakpastian hukum. C. Tidak menggunakan istilah anak nakal. Jadi anak nakal ini undang-undang lama tuh masih dipakai, sekarang udah dan yang baru ini tidak dipakai lagi. Tapi yang ada diganti dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian poin D, usia pertanggungjawaban pidana anak dari 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Kemudian E, tidak dibatasi oleh status perkawinan seseorang. Kemudian terakhir F, tidak menahan anak di bawah umur 14 tahun. Dan itulah pembatasan yang oleh undang-undang dibatasi tentang anak. Bapak Ibu rekan-rekan peserta webinar, pembatasan upaya perampasan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan hanya dipergunakan sebagai upaya terakhir, sebagai measure of the last resort, atau dimuat dalam Beijing Rules. Beijing Rule pada semua tingkat pemeriksaan. Telah dirumuskan seperangkat alternatif jenis putusan, pidana dan tindakan agar hakim tidak selalu menjatuhkan pidana penjara. Kemudian penelitian kemasyarakatan harus dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk dapat menyusun rekomendasi bagi penegak hukum lainnya. Kemudian jenis pidana.
Eh, pidana pokok terdiri atas A. Pidana peringatan. B. Pidana dengan syarat. 1. Pembinaan di luar lembaga. 2. Pelayanan masyarakat. Dan atau 3. Pengawasan. C. Latihan kerja. D. Pembinaan dalam lembaga. Dan yang terakhir adalah penjara. Kemudian ada pidana tambahan terdiri atas A. Perampasan keuntungan yang diperoleh. B. Pemenuhan kewajiban adat. Ya, jadi ada hukum adat masih diberlakukan dalam undang-undang ini. Kemudian jenis pidana. Jenis tindakan. Tindakan yang pertama adalah mengembalikan kepada orang tua. Kemudian menyerahkan kepada pemerintah. Kemudian menyerahkan kepada seorang. Kemudian perawatan di rumah sakit jiwa. Perawatan di lembaga. Kemudian kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau swasta. Kemudian pencabutan izin pengemudi, perbaikan akan tindakan pidana dan atau yang terakhir pemulihan atau direhabilitasi. Kemudian akan dijelaskan mengenai restoratif justice dan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku garis miring korban, dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan merupakan pembalasan. Jadi kemudian diversi pasal 8 ayat 1, proses diversi yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua, garis miring orang walinya, korban dan garing atau orang tua dan walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Bapak Ibu sekalian peserta webinar, kemudian mengenai syarat diversi. Pidana yang dilakukan diancam penjara di bawah ancaman hukuman 7 tahun. Kemudian bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kemudian harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban. Jadi yang paling khusus dalam undang-undang ini ada 2 yang paling penting ya, mengenai restoratif justice dan diversi. Gitu. Kemudian pasal 10 ayat 1, kesempatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana dengan tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban yang tidak lebih dari upah minimum di tiap provinsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2, dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau keluarganya, membimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat setempat. Kemudian sanksi. Setiap kewajiban yang tidak dilaksanakan memiliki konsekuensi pengenaan sanksi administratif atau sanksi pidana. Kemudian ketentuan pidana bagi penegak hukum. Tidak melaksanakan diversi. B. Mengungkapkan identitas anak. C. Tidak mengeluarkan anak dari tahanan setelah berakhirnya masa penahanan. Jadi bagi penegak hukum ada sanksinya bila mana tidak melaksanakan poin A, B, dan C ini. Gitu. Ada sanksinya. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 110 garing PU
garing 10 Romawi garing 2012 menghapus ketentuan pasal 96 dan pasal 100 dan pasal 101 Undang-Undang SPPA tidak mempunyai kekuatan hukum pidana penjara bagi hakim yang tidak melaksanakan diversi. Jadi hakim yang tidak melaksanakan diversi ya semula ada ketentuan pidana kemudian dihapus oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi nomor 68 garing PUU garing 15 Romawi garing 2018 tanggal 23 Mei 2018 yakni MK menghapus pasal 9 Undang-Undang SPPA pidana penjara bagi jaksa penuntut umum yang tidak melaksanakan diversi. Jadi karena banyaknya gugatan ke MK dari aparat penegak hukum baik dari polisi, jaksa maupun hakim. Kemudian tugas kementerian dan lembaga. Setiap kantor kepolisian wajib memiliki penyidik anak. Kemudian setiap kejaksaan wajib memiliki penuntut umum anak. Kemudian setiap pengadilan wajib memiliki hakim anak. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Bapas di kabupaten garing kota. Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA dan lembaga penempatan anak sementara atau LPAS di provinsi. Dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial atau LPKS. Bapak Ibu sekalian peserta webinar, jadi ada pertanyaan bagaimana dengan advokat anak untuk menjadi pengacara atau bisa mengikuti program pelatihan SPPA di Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pasal 92 Undang-Undang SPPA ayat 1, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Dan ini saya masukkan di advokat, karena advokat juga masuk penegak hukum. Dan pihak terkait secara terpadu. Ayat 2, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan paling singkat, yaitu 120 hari. 120 jam. Berkaitan dengan pasal tersebut, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia HAPI dalam kurikulum pendidikan profesi advokat telah menyelenggarakan. Agak dipercepat Pak Sony, waktunya untuk dibagi 4 session. Mungkin. Ya, terima kasih. Setelah mengadakan kurikulum pendidikan profesi advokat atau PPA yang mengajarkan sistem peradilan pidana anak SPPA bagi setiap mata pelajaran yang wajib diikuti para peserta calon advokat. Kemudian ada perbandingan mengenai SPPA baik Indonesia maupun di Filipina dan Thailand. Ini hasil dari studi banding untuk kita dengan tim di sana. Indonesia menganut sistem Eropa kontinental, sedangkan Filipina menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Hakim anak di Filipina dalam memutus perkara anak dengan meminta pertimbangan serta rekomendasi dari pengacara anak. Sedangkan Indonesia, hakim mendapat rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian lembaga barangay ada di tingkat di kelurahan. Ada bagian yang mengurus sengketa anak bawah umur. Jika tidak berhasil maka diserahkan ke polisi. Jadi dimediasi dulu di kelurahan atau di barangay di Filipina. Kemudian kalau di Thailand terkait dengan peran advokat dalam penanganan pendampingan perkara ABH terhadap perbedaan yang mencolok dengan di Indonesia dan di Thailand. Setiap advokat yang hendak melakukan pendampingan terhadap ABH anak bawah anak yang berhadapan hukum wajib memiliki sertifikasi khusus anak yang merupakan tanda bahwa advokat yang bersangkutan pernah mengikuti pelatihan khusus ABH. Tanpa sertifikat tersebut, advokat tidak bisa ikut
serta untuk mendampingi perkara ABH dan pendampingan di pengadilan. Kemudian perbedaan yang lain adalah bantuan hukum di Thailand. Di sana mereka belum mengenal adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai bantuan hukum, sehingga belum ada dana yang dialokasikan khusus pemerintah untuk mensuplai organisasi bantuan hukum. Di sana ada Mungkin Pak Soni bisa dipercepat karena waktu masih ada 3 ya, pemacara lagi. sedikit lagi. Ya. Kemudian keoperasional mereka untuk menutup permasalahan dana yang ada. Asosiasi ini sering mengadakan kegiatan bazar guna memasukkan bagi kegiatan operasional. Nah, ini di masalah COVID saya lewatkan dulu ya, karena udah sering ditampilkan di TV maupun di media-media sosial. Kemudian kebijakan pemerintah terhadap narapidana anak dihindarkan dan dari dampak buruk penjara. Dalam rangka pencegahan dan penanganan dilanjutkan lagi kasus-kasus yang terakhir ya, kasus-kasus pidana yang sebagaimana pelaku maupun korban yang kontroversi yang pernah ada di Indonesia, yaitu kasus pembunuhan 17 pekerja istaka karya tahun 2018 dalam perkara nomor 1375 PIT-B 2019 PN Jakarta Pusat yang dibacakan 8 April 2020. Terjadi proses peradilan yang tidak adil atau unfair trial sejak tingkat penyidikan hingga proses pelimpahan kejaksaan terhadap saudara MG yang dituntut dalam pasal 340 KUHP dan pasal 338 dengan ancaman hukuman mati. Ketidakjelasan usia saudara MG dan bantuan hukum tidak memadai sampai pelimpahan kejaksaan dalam eksepsi penasihat hukum hasil pemeriksaan dan pulang terbukti di MG di RSPAD, dan 4 membuktikan usia MG pada saat kejadian adalah berusia 15,5 tahun, 15 tahun 5 bulan. Kemudian satu lagi terakhir, keputusan Mahkamah Agung RI nomor 1554 K SIP K 2013 tanggal 6 Mei 2014. Guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dalam melakukan mendisiplinkan kepada muridnya. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada pengalamannya. Kemudian yang terakhir ada kata bijak dari Khalil Gibran. Anak-anakku bukanlah anak-anakku. Mereka adalah putra-putri dalam kehidupan dan merindukan dirinya sendiri. Mereka datang melaluimu, tapi bukan darimu. Dan walaupun mereka tinggal bersamamu, mereka bukanlah milikmu. Khalil Gibran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Soni Kusuma SHMH CPSP. Perasaan yang sangat menarik, cuman karena keterbatasan waktu, mohon maaf tadi kalau saya selalu menjeda begitu karena masih ada 4 narasumber yang lain supaya waktunya tepat bagian. Selanjutnya kita tiba pada makalah yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Miguna. Ibu Sri Miguna adalah lulusan SMA Negeri 1 Blitar tahun 81, kemudian lulus S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Tahun 2010 beliau lulus S2 Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Pengalaman profesional beliau antara lain Asisten Notaris R. Sudibyo, Joyo Pranoto SH Jakarta pada tahun 1987-1980. Kemudian Asisten Kantor Hukum Rudi Alontoh, Deni Kalimang, dan Asosiat Jakarta pada tahun 1990-1995. Riwayat organisasinya. Riwayat organisasi beliau pernah menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia DPN Pradi 2015-2020. Kemudian Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat di DPP AAI tahun 2015-2020. Kemudian Direktur Lembaga Bantuan Hukum Persaudaraan Muslim Indonesia LBH Parmusi tahun 2015-2020.
Sekretaris Dewan Kehormatan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tahun 2018-2021. Kemudian Bendahara Hukum IKA Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti 2019-2022. Wakil Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal HKHPM 2015-2018. Sekretaris Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal HKPHPM 2009-2012. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu Sri Miguna SHMH. Silakan. Terima kasih Mas Nasir, saya panggil Mas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Wakil Dekan 3, Mas Bambang Sucondro, yang hadir juga tadi sudah membuka. Yang saya hormati Ketua IKFH 22, Angkatan 22, yaitu Mas Hasanuddin Tisi. Yang saya hormati para narasumber hari ini, yaitu tadi Mas Sony Kusuma, Mas Mahmud, juga moderator Mas Nasir, terima kasih. Juga para peserta yang hadir pada webinar siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bahwa saya sudah diundang bergabung di webinar ini, berbagi ilmu, ya mungkin ya sama-sama belajar lah kita di sini, karena saya pun juga baru mendalami sedikit mengenai tentang anak, perempuan dan anak. Pada kali ini saya mengambil tema aspek hukum kekerasan pada anak di dalam keluarga. Kenapa saya ambil tema tersebut? Karena saya melihat bahwa keluarga adalah merupakan bagian terkecil dari masyarakat, yaitu yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan juga saudara, mungkin tante atau bibi atau om yang tinggal bersama juga tambah lagi dengan pembantu rumah tangga. Itu yang istilah disebut merupakan satu keluarga. Kekerasan pada anak di dalam keluarga sangat penting kita bahas di sini, mungkin karena kita saling sharing ya. Jadi cukup penting karena kekerasan itu yang harus dihindari. Kekerasan yang selama ini kita lakukan mungkin bukan merupakan suatu kekerasan, tapi padahal itu suatu kekerasan. Kekerasan menurut pasal 89, ketutupan. Sebentar ini. Kekerasan menurut KUHP di pasal 89 diatur bahwa kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara fisik yang mengakibatkan pihak lain menjadi pingsan atau tidak berdaya. Jadi kalaupun memukul, menyipak dan sebagainya itu harus mengakibatkan pihak lain menjadi tidak berdaya. Namun kenyataannya perkembangan saat ini kekerasan terhadap anak tidak hanya berbentuk seperti hal tersebut tadi, bahwa harus pingsan dulu atau harus sakit yang parah dulu baru itu disebut kekerasan. Namun kekerasan terhadap anak adalah suatu perbuatan yang dilakukan pada anak hingga menyebabkan anak tersebut sengsara, menderita, fisik maupun psikis, seksual ataupun penelantaran. Bentuk-bentuk kekerasan yang saya sampaikan di sini kita lihat ada 4 bentuk kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kekerasan di dalam undang-undang, yaitu kekerasan emosional. Kekerasan emosional yaitu suatu kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak, yaitu dengan menyakiti mental anak, menyakiti psikis anak, hingga membahayakan perkembangan anak. Sebagai contohnya adalah meremehkan, mempermalukan, atau mengasingkan anak dengan teman-temannya, itu juga merupakan satu kekerasan emosional. Yang kedua adalah kekerasan dengan perkataan, atau yang istilahnya adalah kekerasan verbal.
kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang terhadap perasaan anak, yaitu dengan menggunakan kata-kata yang kasar, seperti menggertak, memaki, menghina, ataupun memberi labeling yang tidak baik terhadap anak. Yang ketiga adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik di sini yaitu suatu kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak tersebut sehingga membuat fisik anak dalam keadaan bahaya. Sebagai contohnya adalah orang yang memukul, melempar, mencekik dan sebagainya, itu merupakan satu kekerasan fisik. Kekerasan-kekerasan tersebut kalau kita lihat dalam masyarakat sehari-hari atau dalam keluarga sepertinya merupakan hal yang biasa pada awalnya. Zaman dulu kita kan waktu kecil juga mungkin kita sama-sama mengalami bahwa orang tua kita sering memukul kita, orang tuain, karena memang waktu itu juga memang belum adanya satu undang-undang mengenai perlindungan anak. Namun demikian, hal tersebut saat ini adalah merupakan satu kekerasan yang mempunyai efek hukum. Meskipun orang tua adalah tujuannya untuk mendidik anak tersebut. Yang keempat adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini adalah segala jenis aktivitas seksual yang dilakukan terhadap anak, yaitu hubungan seksual, berciuman yang tidak sepantasnya, terus video porno, dan lain sebagainya, sehingga membuat anak mengalami suatu hal yang jerah. Ketakutan maksudnya. Sebab-sebab kekerasan. Sebab-sebab kekerasan, sebab kekerasan di sini ada beberapa model yang saya temukan, ada beberapa model, yaitu terjadi kekerasan yang disebabkan kurangnya motoring atau jejak seorang ibu, di mana dia akan mengikuti apa yang dilakukan ibunya terhadap dirinya. Jadi kalau ibunya memperlakukan dia tidak baik pada saat kecil, maka dia akan memperlakukan anaknya begitu juga dia perlakukan, dan dia juga tidak bisa merapat anaknya dengan baik. Begitu juga orang tua. Yang kedua adalah orang tua yang belum cukup dewasa, yaitu adanya pernikahan dini atau pernikahan yang dilakukan di bawah umur, sehingga menyebabkan anak tersebut belum dewasa, belum siap menjadi orang tua, sehingga agak sedikit mempunyai satu watak yang kurang baik, yaitu agresif dan sebagainya, sehingga setiap mengalami satu masalah yang sedikit berat, dia akan melakukan kekerasan terhadap anaknya. Begitu juga adanya kurang kemampuan sosial, di mana seorang orang tua yang tidak bergaul dengan lingkungannya, sehingga akhirnya dia tidak bisa mengikuti suatu perkembangan dalam masyarakat tersebut. Jadi dia hanya terfokus pada hal yang dia hadapin aja, sehingga dia menuntut anaknya berlaku seperti orang tua. Terus kemudian ada juga yang sebab-sebab kekerasan secara itu family structure model, di mana terdapatnya adanya hubungan kekausal kekerasan yang dialami oleh seorang orang tua, yaitu bahwa dia mempunyai merupakan satu keturunan dari keluarga yang sering dalam kehidupannya memperlakukan kekerasan-kekerasan, sehingga dia pun terbawa ketika menjadi orang tua, dia akan bersikap juga seperti itu, sehingga setiap menghadapi sesuatu hal dia lakukan dengan kekerasan. Begitu juga ada satu yang adanya kehidupan yang menekan sebagai penyebab utamanya, di mana mungkin masalah ekonomi yang kesulitan, masalah ekonomi, kondisi ekonomi sulit, terus kemudian dia juga mungkin nggak ada pekerjaan dan sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi adanya kekerasan yang muncul. Dan yang ini terakhir adalah mengenai frustasi dan stres. Frustasi yang stres itu sering terjadi, terutama pada orang tua muda. Itu kalau sering mereka melakukan bahwa setiap dia mengalami sesuatu hal yang menekan pada dirinya, dia akan melakukan kekerasan terhadap anaknya. Begitu juga terjadi pada orang tua yang mempunyai kelainan jiwa atau gangguan di saraf-sarafnya, sehingga kadang-kadang dia juga
melakukan kekerasan terhadap anak. Data kekerasan terhadap anak di tahun 2020 dari KPAI, terdapat kekerasan terhadap anak perempuan melonjak sebanyak 2.341 kasus, di mana tahun sebelumnya 1.417 menaikkan sebanyak 65%. Dan kasus yang ini yang terbanyak adalah kasus insecure. Sorry, ini kurang tulisannya kurang. Insecure dan ditambahkan juga dengan kasus kekerasan seksual. Kasus insecure ini adalah kasus di mana anak menginjak remaja itu banyak mengalami hambatan terkait dengan perkembangan mentalnya. Jadi perkembangan mental dia terganggu, ada gangguan-gangguan terhadap perkembangan mentalnya, sehingga kadang-kadang membuat anak ini mengalami sesuatu depresi. Terus kemudian dia karena depresi dia merasa rendah diri. Kemudian dia satu hal lagi juga dikarenakan dia tidak mencapai apa yang diinginkan tidak tercapai. Terus juga bisa juga akibat dari pergaulan eksternal dia dengan teman-temannya yang tidak baik. Akhirnya membuat dia makin depresi. Dan depresi itu yang berlebihan akhirnya memicu juga kepada gangguan jiwa terhadap seorang anak. Kalau kasus kekerasan seksual kita sama-sama lihat bahwa sangat banyak masih terjadi di Indonesia. Khususnya di daerah-daerah banyak sekali yang terjadi kekerasan seksual ini, dan bahkan kita juga lihat bersama seorang guru juga memperlakukan atau memperkosa atau melakukan pelecehan terhadap muridnya. Faktor melonjaknya kekerasan terhadap anak itu ada 5 faktor, yaitu faktor pelaksanaan hukum, faktor hukum. Faktor hukum itu maksudnya di sini adalah faktor hukum antara hukum yang tinggi dengan hukum yang rendah. Hukum yang tingkat pusat maupun tingkat bawah itu harus adanya persamaan, harus adanya keserasian antara hukum yang atas dengan hukum yang tinggi supaya upaya penegakan hukum bisa berjalan dengan baik. Faktor penegak hukum yang kedua adalah faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum ini adalah dalam sistem penegakan hukum, faktor penegak hukum ini sangat penting. Tadi faktor penegak hukum juga sudah disampaikan oleh Mas Sony bahwa faktor penegak hukum ini ada 4, yaitu hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Advokat juga masuk penegak hukum. Para penegak hukum ini mempunyai tempat yang berbeda-beda, meskipun empat ini beda-beda perannya dalam masyarakat, tapi diharapkan untuk menghindari adanya kekerasan, diharapkan mereka sama-sama mempunyai suatu sikap dan pemikiran yang baik dan berorientasi pada kebenaran substansial sehingga harus berpihak pada keadilan rakyat. Karena kalau penegak hukum tidak bisa berlaku adil, penegak hukum tidak memberi contoh yang baik, maka pelaksanaan hukumnya tidak bisa ditegakkan dengan baik. Yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas, di mana sarana atau fasilitas dalam upaya penegakan hukum ini harus memadai, sebab sering juga mengalami kesulitan, seperti contoh tadi disampaikan di Undang-Undang SPPA, tadi Mas Sony sudah nyinggung bahwa setiap kepolisian, setiap kejaksaan, setiap pengadilan harus ada hakim yang mengerti khususnya terhadap penanganan masalah anak. Namun pada prakteknya hal tersebut juga belum bisa diwujudkan karena kita lihat juga tidak setiap Polres ataupun Polsek mempunyai divisi khusus yang menangani masalah anak. Ini juga terlihat di Polda Metro Jaya pun kemarin dengan adanya satu kasus yang mengenai demo-demo terkait Omnibus Law yang anak-anak kan banyak yang ikut-ikut kemarin itu juga Polda Metro Jaya kewalahan untuk menangani karena itu ternyata yang terlibat ratusan anak sementara penyidik sangat sedikit yang mengetahui mengenai pidana anak. Begitu juga para advokat juga nggak gampang untuk mau menangani masalah anak karena kebanyakan masalah anak itu tersebut tidak istilahnya fee-nya tidak besar, mungkin itu yang terjadi. Kemarin saya dikritik oleh teman-teman polisi seperti itu. Padahal kita juga sudah ada di advokat, sudah ada PBH, Pusat Bantuan Hukum, di semua cabang di seluruh Indonesia.
Terus kemudian sarana ini sangat penting, untuk itu harus diwujudkan supaya tercapainya penerapan keadilan. Yang keempat adalah faktor masyarakat. Faktor masyarakat di sini adalah masyarakat kita ini masih banyak yang awam mengenai bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan meskipun itu hal sepele terhadap anak seperti yang saya uraikan tadi, kekerasan-kekerasan tadi, masyarakat pikir itu adalah hal yang biasa. Nah, oleh karena itu makanya faktor masyarakat harus diberi pengertian, harus diadakan satu semacam penyuluhan hukum agar masyarakat ini mengetahui adanya hal-hal tersebut adalah merupakan satu kekerasan yang mempunyai efek hukum. Terus kemudian yang kelima adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan di sini adalah adanya budaya bahwa sering kita dengar ya anak perempuan itu harus dibawa anak laki-laki, anak perempuan, anak-anak harus menurut orang tua, dan faktor-faktor kebudayaan yang terjadi di daerah-daerah tertentu itu juga merupakan satu dapat faktor melonjaknya kekerasan terhadap anak. Aspek hukum kekerasan terhadap anak, perlindungan anak secara nasional telah diperoleh dasar pijakannya yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 ya sebagai landasan konstitusional, di mana di pasal 28 itu disebutkan bahwa hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini merupakan landasan konstitusional bahwa anak diberi kebebasan dan anak mempunyai hak. Kemudian di KUHP juga memuat peraturan mengenai perlindungan bagi anak, di mana adanya sanksi bahwa adanya larangan mengenai aborsi dan adanya larangan mengenai perbuatan cabul terhadap anak di pasal 294 dan perkosaan terhadap anak di pasal 287, antara lain itu, dan banyak lagi yang diatur. Kemudian selain itu pemerintah juga telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya perlindungan bagi anak sebagai korban, yaitu Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban, di mana saksi seorang anak kalau dia harus menjadi saksi terhadap satu peristiwa pidana atau berhadapan dengan hukum dan dia juga menjadi korban atau dia pelaku, maka anak tersebut bisa diberikan satu perlindungan hukum. Dengan adanya undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban ini, pemerintah telah membentuk LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang sangat bermanfaat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, perlindungan saksi dan korban ini bisa diberikan dengan cara adalah mengajukan permohonan terhadap LPSK. Setelah mengajukan permohonan, baru LPSK bisa melakukan perlindungan hukum terhadap anak. Terus kemudian Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tadi sudah disampaikan oleh Mas Sony tadi secara detail, rinci sekali. Saya hanya ingin menambahkan aja bahwa sistem peradilan pidana anak ini pemerintah sangat konsen, dan itu juga sudah dilakukan yaitu dengan adanya diklat bersama yaitu antara para penegak hukum, kepolisian, kehakiman, kejaksaan, dan para advokat, juga tenaga pekerja sosial. Tenaga pekerja sosial juga masuk dalam satu lingkup karena dia adalah orang yang pertama biasanya dihubungin oleh pihak-pihak yang mengalami permasalahan mengenai anak. Itu juga dilakukan oleh pekerja sosial di bawah naungan Kementerian Sosial. Terus kemudian sistem Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adanya pelarangan terhadap penelantaran terhadap anak karena orang tua wajib untuk memelihara anak, memberi kehidupan terhadap anak, dilarang untuk melakukan penelantaran anak. Juga penelantaran terhadap keluarganya. Sri Miguna bisa dipercepat supaya waktunya bisa rata. Ya, tentang hak asasi manusia itu juga perlindungan diberikan dari anak sejak lahir. Juga Undang-Undang tentang perlindungan anak itu semua secara detail diuraikan bahwa anak wajib untuk memberikan perlindungan. Bentuk-bentuk perlindungan dalam hukum nasional ada itu yaitu adanya, ini saya ambil sedikit mengenai penanganan yang cepat. Dia harus memberikan pengobatan kalau ada masalah mengenai anak, harus diberikan pengobatan secara cepat, rehabilitasi, juga penanganan secara fisik dan psikis dan sosial. Pendampingan psikososial itu adalah perpaduan pendampingan antara pendampingan secara psikologi dan sosial. Terus kemudian memberikan pendampingan terhadap
keluarga yang tidak mampu, itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Juga adanya sekolah-sekolah gratis, itu juga menguntungkan bagi anak. Yang keempat adalah pemberian perlindungan laporkan, karena ini tindak pidana umum. Yang ketiga adalah lanjutan mengenai tentang penghapusan dalam kekerasan rumah tangga, ini juga kita harus wajib untuk melaporkan. Ancaman pidana pembiaran kekerasan terhadap anak, kalau kita melihat anak dalam kekerasan membutuhkan bantuan kita biarkan, maka kita akan terkena sanksi pidana, yaitu dengan hukuman 5 tahun. Juga dilakukan pemberatan terhadap sanksi pidana, yaitu kalau dilakukan oleh orang tua, maka ditambahkan hukumannya, yaitu sepertiga. Di sini juga gitu, di Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga ada tambahan pemberatan jika tindak pidana tersebut, kekerasan tersebut dilakukan oleh keluarga orang tuanya. Begitu juga ada di Undang-Undang mengenai perlindungan anak. Contoh-contoh kasus kekerasan ini juga udah ada ada hukumannya semuanya. Jadi sekarang upaya yang harus dilakukan, yang diterapkan, satu, perlu melakukan sosialisasi tentang hak-hak anak pada seluruh lapisan masyarakat, terutama pada pihak yang selama ini sering melakukan kekerasan terhadap anak. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas kampanye perlindungan dan penegakan hak anak melalui media massa, media cetak, seminar yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Yang ketiga adalah perilaku kriminal dan pelanggaran hak sektor publik dan keluarga ditegakkan secara tegas dan adil-adilnya. Yang keempat adalah usaha meningkatkan pengetahuan yang tadi pemahaman bersama antara aparat penegak hukum dan agar penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap anak bisa dilakukan dengan baik. Demikian yang saya sampaikan. Ini agak cepat karena waktu mepet, dan kita semua harus menyadari bahwa anak adalah wajib untuk dilindungi, wajib anak harus dihindar dari kekerasan karena anak adalah kader bangsa, kader yang wajib kita beri kesempatan untuk memajukan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mbak Sri Mujuna SHMH. Menarik sekali materinya, tapi karena waktunya terbatas, mohon izin kalau kami mengingatkan kekat. Pun ngapunten Mbak. Selanjutnya waktu akan kita berikan kepada Bapak Mahmud. Bapak Mahmud adalah hakim pada Pengadilan Agama Pontianak sampai dengan hari ini, dan beliau adalah lulusan Universitas Trisakti tahun 86, S2 beliau di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Aktif sebagai karyawan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Jakarta Barat tahun 1992 sampai 2004. Kemudian hakim pada Pengadilan Agama tahun Tahuna Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara tahun 2005-2006. Hakim pada Pengadilan Agama di Kota Mobagu tahun 2007. Kemudian hakim pada Pengadilan Agama Manado tahun 2008 sampai tahun 2010. Hakim pada Pengadilan Agama Cibinong 2010 sampai 2013. Terakhir sekarang beliau masih menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Mempoah, Kalimantan Barat. Waktu kami berikan kepada Bapak Mahmud SHM Hum. Silakan Pak Mahmud. Terima kasih. Pembicara. Rekan-rekan yang tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Pembantu Dekan, segenap panitia, para pembicara di. Mungkin saya ambil yang singkat ya, karena ini ada 26 halaman, jadi saya ambil yang tersingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, di dalam makalah ini ya, tapi tidak makalah ini hanya tulisannya, yang mungkin mirip dengan yang lain dari sejak dari pembicara pertama, Mas Sony, Bu Haja Sri tadi, di Indonesia saat ini 2020 ini sedang dilanda selain pandemi, meledaknya jumlah perkara dispensasi nikah merupakan efek dari diterbitkannya undang-undang tentang kenaikan umur batasan usia anak wanita. 16 tahun 2019. Yang awalnya 16 tahun minimal sekarang menjadi 19 tahun.
Tujuan daripada peningkatan usia pada tentunya adalah untuk melindungi anak. Sama dengan pembicara-pembicara terdahulu bahwa anak wajib dilindungi. Ya. Nah, sekarang yang saya ketengahkan itu masalah tadi. Saat dilema, bagaimana satu sisi undang melindungi anak. Signalnya agak kurang bagus ya. Anak-anak terutama. Ya, itu sinyalnya putus-putus. Terutama di masa-masa di desa ya. Ya suaranya pecah ya, suaranya Suaranya Agak putus-putus. putus-putus Pak Mahmud signalnya. Tapi lanjut, nanti bisa nyambung. ya. Jadi kami ulang bahwa satu sisi ya perempuan perlu dilindungi, yang di sisi lain ada kesempatan yang terbuka untuk usia menikah mengajukan dispensasi nikah. Jadi saling bertentangan. Ya, tubuh sehat dari segala kebutuhannya, ya, termasuk juga pendidikan, kesempatan untuk hidup lebih layak secara ekonomi, hidup yang penuh dengan problema tentu akan tidak diinginkan oleh semua anak. Ya, beberapa perbandingan belum terbitnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai pelaksanaan dari Mahkamah. Kita bikin dulu nih. Berapa? Mas Nasir, ini suaranya berbalik ya? Agak terputus-putus Pak Mahmud, tapi coba diulang lagi. Nah, signalnya mungkin kurang bagus. Lanjut Pak Mahmud. Oke. Jadi kita ingin keluar dari persoalan antara mana yang kita dahulukan, mempertahankan usia anak menikah pada batas yang ditentukan, tapi di sisi lain kita memberi kelonggaran pada masyarakat untuk menikah secara dini ya, secara dini. Di sini ada beberapa faktor anak menikah secara dini ya. Pertama, alasan orang tua anak sudah tidak sekolah lagi. Ya. Kedua, anak sudah begitu dekat dengan lawan jenis ya. Dan yang lebih mereka datang ke pengadilan untuk meminta dispensasi nikah karena kebanyakan sudah hamil, terutama anak-anak yang di desa ya. Ya di sini kami mencoba beberapa perbandingan tadi saya sebutkan. Contoh di PA Pontianak, Pengadilan Pontianak tahun 2019 sebelum Undang-Undang 16 tahun 2019 diberlakukan, itu hanya 35 perkara dispensasi nikah yang masuk. Tahun 2020 yang masuk 111 perkara. Jadi kalau kita lihat dari tujuan daripada ditingkatkan tingkat umur anak-anak untuk menikah, dibarengi dengan adanya permohonan dispensasi begitu tinggi, itu manfaatnya sepertinya menjadi kurang
kurang kelihatan ya. Kurang kelihatan gimana jadi segi positif daripada lahir dan anak tersebut ya. Di sini saya juga mengatakan bahwa di undang-undang baru diikuti dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 yang memberikan batasan perubahan terhadap tata cara menjelaskan. Kami ucapkan terima kasih karena ada kesibukan lain. Dilanjut Pak Mahmud. Lanjut. Ya. Lalu memberikan satu bahwa dalam mengadili anak atribut-atribut persidangan itu diganti dengan tampilan biasa, tidak pakai toga dan sebagainya ya. Padahal ironisnya yang kita hadapi bukan anak-anak lagi ya dari segi fisik ya, karena jujur anak-anak itu kadang sudah hamil gitu ya, jadi sudah hamil. Bagaimana itu kategori anak-anak bukan gitu ya, anak-anak bukan yang udah bisa menghamili. Hakim kadang-kadang juga menanyakan apa tidak bisa ditunda perkawinannya Bapak Ibu, mengingat anak-anak umur masih anak masih bawah umur. Jawaban mereka satu ya. Kami dulu di situ kami sebagai hakim menggunakan mendahulukan ya, jadi manfaatnya ditinggalkan. Agak terputus-putus Pak Mahmud, anunya signalnya mungkin ya. Coba lanjut lagi, lagi. Ya oke. Lanjut. Ya. Jadi hakim sadar betul. Ya. Yang lain bisa dengar nggak suara Pak Mahmud agak ini ya, hilang ya signalnya ya? Hilang. Coba dicek Pak Nasir. Gimana Pak Nasir Gani? Coba. Hilang. Signalnya hilang. Hilang ya? Mas Dimas nggak bisa diatasi itu? Atau kita mau lanjut ke season berikutnya? Lanjut aja dulu, nanti kalau sinyalnya Mahmud udah bagus bisa diulang. Coba ya kita mohon izin ini Pak Mahmud, kalau bisa mendengar suara kami, kita teman-teman yang di Jakarta dan sekitarnya ini nggak bisa, signalnya putus-putus. Sementara menghemat waktu, kita mau masuk ke season berikutnya ya Pak Mahmud ya. Nanti kalau signalnya udah bagus, masuk lagi, sekaligus menampung pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mengikuti acara ini. Dan tadi di perjalanan waktu, Pak Bambang Sucondro mau izin pamit juga, mewakili Pak Dekan, dia sudah clear off. Untuk Pak Mahmud sekali lagi, sekarang kita lanjut paparan terakhir yang akan disampaikan oleh Ibu Putu Elvina SPSIMM. Beliau adalah seorang perempuan yang menikah dengan 3 anak dan pekerjaan beliau adalah anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Beralamatkan kantor di Jalan Teguh Umar, nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat. Pendidikan beliau adalah SD Islam Singaraja Bali tahun 85, SMP 4 Tanjung Pinang Kepri tahun 88, SMA Negeri 2 Tanjung Pinang Kepri 1991, S1 Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia Jakarta tahun 96, Master S2-nya Magister Manajemen Universitas Internasional Batam Kepri tahun 2014. Pengalaman beliau antara lain sebagai di Jakarta tahun 2017-2022 Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Pusat Jakarta, bertanggung jawab sebagai Ketua Divisi Data dan Informasi KPAI, serta komisioner yang membidangi masalah anak
yang berhadapan dengan hukum dan tanggung jawab lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dan masih banyak lagi pengalaman beliau yang antara lain juga beliau memperoleh penghargaan sebagai penyuluh hukum yang berdedikasi dari Menteri Hukum. Terima kasih Pak Nasir, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya dari alumni Fakultas Hukum Musakti, alumni 22. Saya sangat berbangga hati hadir di sini dan ikut bersama merasakan kebahagiaan Bapak Ibu. Reuni kecil-kecilan ini kelihatannya. Dan saya tentu saja hadir siang ini tidak bermaksud untuk menggarami air laut ya. Tentu ini menjadi ruang bagi saya untuk mungkin nanti dapat masukan-masukan dari Bapak Ibu yang sangat berharga ya, karena memang Bapak Ibu di sini kan tentu saya anggap sebagai senior-senior yang sudah punya pengalaman yang luar biasa terkait perlindungan anak, bahkan pengalaman langsung sebagai orang tua, sebagai kakek ataupun nenek mungkin sudah dilakukan. Saya diberikan mandat untuk bicara tentang keluarga sebagai perisai perlindungan anak. Saya pikir kita sudah cukup banyak tahu terkait bagaimana substansi hukum dan lain sebagainya. Saya sebenarnya agak speechless apa yang mau dibicarakan karena semua sudah terang benderang dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Tapi saya mungkin akan meng-highlight beberapa isu ya dan fakta empiris terkait bagaimana sebenarnya masalah perlindungan anak sekarang ini. Tentu akan berbeda masalah tersebut kalau kita bandingkan dengan Bapak Ibu yang masuk dalam generasi X ya, generasi X atau kalau Bapak Ibu mungkin sekarang di generasi baby boomers ya, pasca kemerdekaan atau dekat-dekat tahun 1945 itu masuk ke generasi baby boomers. Kalau saya itu sudah masuk generasi X. Kalau di bawah saya itu masuk generasi milenial. Artinya bahkan sekarang kalau kita lihat kondisi generasi sekarang sudah masuk ke generasi Z ya, di mana anak-anak sekarang di generasi Z itu sudah berinteraksi dengan gadget. Saya akan sedikit saja membicarakan tentang kelembagaan KPAI. KPAI merupakan lembaga negara independen yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di situ KPAI memiliki 7 mandat. Mandat yang pertama adalah mandat pengawasan, lalu kemudian memberikan masukan, usulan, dan kebijakan perlindungan anak, mengumpulkan data, layanan pengaduan, mediasi sengketa anak, telaah dan kajian, serta melaporkan pelanggaran terhadap undang-undang dan kerjasama. Nah, mandat ini tentu yang kemudian menjadi landasan kerja KPAI. Bapak Ibu kadang-kadang mungkin secara umum ada beberapa istilah seperti Komnas PA-nya Bang Aris Merdeka Sirait gitu ya. Itu bukan KPAI atau Kak Seto misalnya sebagai lembaga perlindungan anak Indonesia. Jadi kadang-kadang masyarakat suka salah sebut KPAI itu Kak Seto atau KPAI itu Bang Aris Merdeka Sirait. Itu mereka memiliki lembaga swadaya sendiri berbasis masyarakat. Sementara KPAI adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Dan KPAI melaporkan langsung kepada Presiden terkait hasil-hasil pengawasannya. Dari tugas KPAI ini sebenarnya selain mandat di Undang-Undang 23 tahun 2002 serta Undang-Undang 35 tahun 2014 di pasal 76 tadi terkait tugas dan fungsi KPAI. Selain di Undang-Undang Perlindungan Anak, ada juga mandat KPAI diatur di pasal 94 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi KPAI melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang dilakukan di Indonesia. Nah, itu beberapa selayang pandang terkait mandat KPAI berdasarkan undang-undang.
Kalau kita bicara prinsip perlindungan anak, sebenarnya ada 4 prinsip pada saat kita berbicara apakah itu terkait penegakan hukum, apakah itu terkait pemenuhan hak, maupun terkait perlindungan anak. Pertama adalah non-diskriminasi, lalu kedua adalah apapun yang kita lakukan, baik itu sebagai jaksa, hakim, polisi, serta kemudian pengacara, 4 prinsip ini harus digunakan sebagai landasan dalam bekerja di bidang perlindungan anak. Yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Yang ketiga adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Serta yang keempat adalah penghargaan terhadap pendapat anak. 4 prinsip ini selain berlaku secara nasional di Indonesia, 4 prinsip ini juga diadop secara nasional, secara internasional. Sebenarnya 4 prinsip ini bukan diadop secara internasional, kita yang mengadop prinsip-prinsip internasional untuk menjadi prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada beberapa hak anak, saya akan skip saja. Jadi ada sekitar 30 lebih hak anak yang diatur dalam undang-undang, dan kita memiliki 3 kewajiban. Yang pertama adalah to fulfill, untuk memenuhi, ya, kemudian to protect, untuk melindungi, yang ketiga adalah untuk menghargai. Jadi 3 kewajiban itu dilakukan oleh para stakeholder selain anak. Jadi kalau kita bicara populasi anak di Indonesia itu jumlahnya 1/3 dari total penduduk Indonesia. Cukup banyak ya Bapak Ibu. Makanya kemudian 3/4 dari kita memiliki kewajiban untuk memastikan dan melindungi hak-hak mereka. Nah, ini yang kemudian berhubungan langsung dengan tema kita kali ini, yaitu keluarga sebagai perisai. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dibunyikan bahwa pemangku kepentingan perlindungan anak itu ada 5, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, serta negara. Nah, ini yang kemudian harus kita upayakan sejauh mana peran-peran dari pemangku kepentingan untuk menjadi perisai perlindungan anak. Di sini juga dikatakan peran masyarakat, ada berbagai unsur dari peran masyarakat. Salah satunya adalah perorangan, ya, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan, ya. Nah, ini juga menjadi peran masyarakat untuk upaya perlindungan anak. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa perlindungan anak adalah urusan lembaga tertentu atau institusi tertentu, karena mandat tersebut melekat kepada kita semua. Nah, sejauh mana keluarga sesuai mandat undang-undang? Ada 3 sebenarnya yang terkait langsung bagaimana keluarga memiliki mandat untuk menjadi perisai perlindungan anak. Mandat yang pertama adalah ada di pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu tidak boleh melakukan diskriminasi, penelantaran, kekejaman, dan lain sebagainya. Mandat yang kedua ada di pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Kita sering sekali ini menjumpai hal-hal yang seperti ini, pelibatan dalam kerusuhan sosial dan lain sebagainya. Lalu, ini mungkin nanti bisa dibaca. Lalu yang ketiga adalah mandat yang ada di pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi tadi sudah disinggung juga oleh narasumber yang sebelumnya. Jadi peran keluarga ini yang kemudian kita harus kuatkan dalam konteks bagaimana upaya untuk perlindungan anak. Gagalnya kita melaksanakan peran-peran ini, maka berimbas kepada rentannya anak menjadi korban maupun pelaku kejahatan. 8 fungsi utama keluarga, jadi saya pikir Bapak Ibu sudah cukup tahu ya, saya berpikir tadi yang hadir banyak mahasiswa, jadi saya akan menguatkan 8 fungsi utama keluarga ini, tapi kayaknya Bapak Ibu semua sudah profesional, jadi saya akan skip bagian ini. Ini merupakan fakta atau data empiris ya, terkait pengaduan ke KPAI. Jadi KPAI di tahun 2020 yang lalu, ya, jadi ini data setiap tahun Bapak Ibu, mulai dari 2011, 2012 sampai kemarin itu di 2020 ini. 2020 musim pandemi, selama masa pandemi kemarin, ternyata kita menerima pengaduan sebanyak 6.519 kasus.
kemarin di awal triwulan kita berpikir kasus ini tidak akan banyak ya selama pandemik. Ternyata justru 6.519 kasus. Lebih tinggi 2.000 dibanding tahun 2019 yang hanya 4.369 kasus. Ini sangat luar biasa. Jadi artinya pada saat kita menerapkan physical distancing dan di rumah saja, ternyata angka kekerasan atau pengaduan ke KPAI itu sekitar 6.519 kasus, melonjak 2.000 lebih dari tahun 2019. Kita lihat di sini data-data yang tertinggi atau persentase tertinggi di pengaduan data KPAI 2020, yang pertama ternyata adalah di klaster atau bidang yang kedua, Bapak Ibu, keluarga dan pengasuhan alternatif. Di sini ada 1.622 kasus yang dilaporkan. Itu yang pertama tertinggi. Yang kedua tertinggi adalah pendidikan, yaitu 1.567 kasus. Yang ketiga adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Yang nomor 8, ini sekitar 1.098 kasus. Baru kemudian ada pornografi dan cybercrime, itu sekitar 651 kasus. Bayangkan, ternyata pada saat semua berada di rumah, maka laporan pengaduan yang masuk ke KPAI justru masuk dalam klaster keluarga dan pengasuhan alternatif. Berarti banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di lingkup keluarga selama masa pandemik. Dan itu sebenarnya relevan dengan survei KPAI di 2020 bahwa ternyata kekerasan selama pandemik berbasis keluarga cukup tinggi. Nah, ini adalah data real yang kita terima. Nah, ini adalah persentase, kita lihat lagi fakta empiris terkait kasus yang tertinggi pertama, data kasus keluarga dan pengasuhan alternatif. Itu rata-rata adalah kasus-kasus terkait anak yang hilang, anak korban pengasuhan atau konflik antara keluarga, anak yang ditelantarkan secara ekonomi, hak nafkah, anak korban perebutan kuasa asuh yang cerai atau yang proses cerai, anak yang diculik, anak yang ditelantarkan, anak korban status di luar pernikahan, dan anak korban pelarangan akses bertemu dengan orang tua pasca orang tuanya bercerai. Nah, itu real. Jadi saya sangat berbangga hati pada saat kita ketemu hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan masukan-masukan konkret dan produktif terkait apa yang harus kita intervensi terkait kasus tertinggi yang kita terima selama 2020 tersebut. Kita lanjut melihat bagaimana fenomena kasus tertinggi kedua, yaitu data kasus pendidikan. Nah, data kasus pendidikan itu sangat bervariatif ya. Di 2020 ini ada sekitar 1.567 kasus, meningkat dari sebelumnya. Kasus-kasus yang berada di klaster pendidikan itu anak korban tawuran pelajar, pelaku tawuran pelajar, korban bullying, ya, anak pelaku bullying, kemudian anak korban kebijakan dari Pemda terkait misalnya kemarin ada kasus pungli anak, kemudian anak yang dikeluarkan karena hamil nggak boleh ikut ujian, kemudian juga mau masuk sekolah, itu mewarnai kemarin di 2020 kasus-kasus pendidikan. Saya sangat merasa khawatir ya kalau kemudian kasus-kasus ini kita tidak bisa ambil benang merah untuk dicarikan intervensi terhadap penyelesaian. Kita lihat yang ketiga, kasus ketiga adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, ya, ABH sebagai pelaku. Nah, di 2020 angkanya juga cukup tinggi sebenarnya ya. Ada sekitar 7.000-1.000-an lebih ya. Nah, bentuk-bentuk anak sebagai pelaku juga luar biasa Bapak Ibu. Anak sebagai pelaku pembunuhan, kalau pencurian mungkin sudah biasa ya. Anak sebagai pelaku sodomi atau pedofilia, anak sebagai pelaku kekerasan psikis, kemudian anak sebagai pelaku aborsi, bahkan anak sebagai pelaku terorisme juga ada. Jadi memang sangat beragam sebagai
bagaimana kenakalan-kenakalan anak yang luar biasa saat ini. Tentu ini menjadi keprihatinan kita sebagai orang tua dan keluarga. Ini adalah data anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban, Bapak Ibu. Jadi sama dengan pelaku, banyak anak yang menjadi korban pembunuhan, korban sodomi, dan lain sebagainya. Ini kita lihat bahwa kalau kita bicara korban, ternyata dari survei KPAI tahun 2019, ketuntasan rehabilitasi yang menjadi hak korban-korban anak ternyata hanya sekitar 48,3% yang dinyatakan tuntas menjalani rehabilitasi. Artinya ada 50% lebih anak-anak korban itu yang rehabilitasinya nggak tuntas, Bapak Ibu. Tentu ini menjadi persoalan karena mereka akan memiliki trauma lagi, ya. Berkaca pada kasus sodomi yang di Sukabumi, ya, Emon, yang korbannya ada 100 lebih, itu juga dulu dia adalah korban, kan gitu. Tapi karena trauma healingnya tidak tuntas, maka kemudian dia menjadi pelaku, rentan menjadi pelaku. Nah, kalau kemudian masalah kita terkait rehabilitasi korban ini masih di bawah 50%, kita bayangkan bagaimana suramnya masa depan korban-korban anak tersebut. Nah, ini adalah data presentasi keempat, Bapak Ibu, terkait pornografi dan cybercrime. Kita sejak masa pandemi ini mau tidak mau harus menjalani apa yang disebut dengan PJJ. Anak yang tadinya berinteraksi dengan gadget hanya beberapa jam, ternyata selama pandemi mereka lebih banyak berinteraksi dengan gadget. Anak yang tadinya nggak punya gadget, selama pandemi akhirnya terpaksa dibekali dengan gadget, baik itu dipinjamkan maupun dibeli oleh orang tua. Nah, ternyata ini juga menyisakan akses yang luar biasa. Ini menjadi 4 tertinggi di KPAI, ya. Tahun 2020 ada 651 kasus pornografi dan cybercrime yang melibatkan anak. Jenis-jenis kasusnya apa? Anak korban kejahatan seksual online. Jadi mereka chattingan online, sesudah itu mereka janjian secara offline, dan itu banyak, ya. Anak pelaku kejahatan seksual online juga ada. Anak korban pornografi dari media sosial juga ada. Jadi mereka dikirimi konten-konten pornografi, ada di survei KPAI bagaimana konten-konten itu mereka dapatkan. Lalu ada anak pelaku kepemilikan media pornografi. Jadi Bapak Ibu mungkin masih ingat berita terkait kasus Lollipop Candy, di mana seorang ibu kaget pada saat anak perempuannya yang berhijab dituduh kemudian menjadi mengorganisir kelompok yang isinya adalah pedofilia atau isinya adalah pornografi. Jadi di Facebook itu dia yang menjadi adminnya, seorang anak. Dan luar biasa ini. Jadi kita lanjut saja. Siapa saja pelakunya? Seperti kita bayangkan bahwa pelakunya nggak jauh dari anak. Pelakunya paling banyak persentasenya adalah keluarga. Makanya saya sangat menyambut baik judul kali ini, bagaimana keluarga yang harusnya menjadi perisai perlindungan anak justru memasang menghunus pisau, ya, ke masa depan anak dengan cara menjadi pelaku, ya. Pelaku itu yang pertama persentasenya adalah oknum keluarga, ya. Baik itu ayah, ibu, kakak, adik. Di Bengkulu kasusnya itu semuanya keluarga, di mana seorang ayah dan anak laki-laki duanya mencabuli anak perempuannya yang autis, seperti itu. Nah, itu sering terjadi. Jadi geng rape, ya, atau pemerkosaan beramai-ramai itu sudah mulai dari kasus Bengkulu, Jambi, kemarin di Bone seorang anak perempuan diperkosa oleh beberapa orang pelaku, kan seperti itu. Persentase pelaku dari luar keluarga itu sebenarnya sangat sedikit. Makanya artinya sekarang pertanyaan kita yang sampai saat ini belum optimal jawabannya adalah sampai sejauh mana upaya pencegahan, upaya intervensi yang kita lakukan terhadap
keluarga kita masing-masing. Karena kan itu harus mulai dari situ. Sampai sejauh mana juga program pemerintah daerah untuk memastikan program-program pencegahan di grassroots itu bisa optimal. Kalau pencegahan ini optimal, maka kasus-kasus tidak akan terjadi seperti itu. Kan seperti itu gambarannya. Jadi semua sepertinya saat ini harus menjadi agent of change dari untuk menjadi perisai bagi upaya perlindungan anak. Nah ini Bapak Ibu contoh-contoh saja. Ini foto yang di Jakarta Barat ini, di belakang ini ada 3 pelaku. Satu pelaku adalah orang ayah kandung, yang satu adalah guru, dan yang satu lagi adalah tetangga. Ya, jadi ada ayah kandung mencabuli anak kandung, guru mencabuli siswanya, dan tetangga mencabuli korbannya. Korbannya itu sekitar 5 orang. Ya, nah ini yang di Jakarta Barat. Nah ini adalah contoh pelaku yang Tegal ini lebih dari 100 korban waktu saya ke sana. Jadi foto-foto ini antara pelakunya ini yang bertubuh, yang dewasa, yang saya tidak blur wajahnya, ya. Dia itu seorang penjual martabak manis ya. Jadi modusnya apa? Dia hanya kasih uang pulsa kepada anak-anak laki-laki yang di samping-samping yang saya blur ini korbannya. Saya hanya memoto beberapa foto dari koleksi albumnya. Jadi pelakunya juga nyentrik Bapak Ibu. Ini pelaku martabak terang bulan ini tidak hanya melakukan pencabulan dengan modus yang hanya 50.000 dia kasih korbannya untuk beli rokok atau beli pulsa, dan dia juga mengambil foto dengan korban-korbannya. Ini semua orang anak-anak yang berbeda Bapak Ibu, usianya 11 tahun. Saya tanya waktu itu berapa orang sih korbannya Pak? Kalau saya bisa ingat ya sekitar 100 itu ada Bu. Kenapa? Waktu saya ke sana, yang salah satu BAP-nya itu BAP-nya album fotonya dia ini Bapak. Kok bisa sampai segitunya? Nah, yang sebelah kiri bawah ini yang kasus yang kemarin santer Bapak Ibu. Yang lagu Indonesia Raya itu yang mengubah lagu Indonesia Raya dengan akun Malaysia. Sehingga Indonesia dan Malaysia bertengkar, ternyata pelakunya usia anak 15 tahun, masih SMP. Ini pelakunya baru kemarin saya ketemu ya. Jadi dengan melihat kasus-kasus ini saya itu kok ya apa yang harus bisa kita lakukan yang konkret, karena kelihatannya perlindungan anak, tapi justru itu menjadi semacam kalau simalakama ya. Makanya kemudian saya terus mendorong masyarakat apapun, sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Karena memang situasinya sudah berbeda dengan apa yang Bapak Ibu alami selama masih kecil atau apa yang anak Bapak Ibu alami waktu mereka masih kecil. Bisa dipersingkat Bu Putu karena mungkin akan ada banyak yang Pak. bertanya. Sudah selesai ini Pak. Iya, Sudah selesai. Jadi terima kasih Pak Nasir atas waktunya dan terima kasih juga Bapak Ibu atas kesempatannya untuk berbagi terkait isu-isu perlindungan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali paparan Bu Putu Elvina, bahkan kami juga baru tahu kalau ada LSM itu baru jelas ya sekarang ya, bahwa ternyata perlindungan anak itu sangat diperlukan. Selanjutnya kami masuk pada sesi tanya jawab kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan baik untuk Pak Sony atau kepada Bu Putu atau kepada narasumber yang lain. Kami berikan kesempatan bertanya satu orang dengan maksimal 2 pertanyaan. Mungkin Bu Sri mau mengajukan pertanyaan? Oke, ya. Saya mau tanya sama langsung. Ya, terima kasih Pak Nasir atas waktunya. Nah, saya mau tanya kepada Bu Putu, bukan nanya ya, mungkin kita sharing aja ya. Seharusnya acara ini kita undang juga ustadz atau ustazah ya, karena masalah anak ini kalau cuma lewat hukum aja, pendekatannya tuh kayaknya malah ngeri gitu. Tadi saya ngelihat yang dipaparkan oleh Pak Sony, hukum kayak gitu tuh malah ngeri gitu.
Nah, harusnya kita pendekatannya itu ya harus lewat agama. Karena anak-anak ini mereka tuh tumbuh dari orang tua. Nah, kalau orang tuanya secara iman dan takwanya nggak siap, mereka memberi makan anak-anaknya dengan uang yang nggak halal, ya begitulah akhirnya anak-anak yang didapat adalah anak-anak yang keras, yang susah dipegang gitu. Jadi sebenarnya harusnya kita kembali lagi kepada agama. Jadi sebagai orang tua harus siap dulu secara agama, secara iman dan takwa. Terima kasih, Abang. Nah, dan ya udah itu aja. Terima kasih, Berapa, Pak. Mungkin mau langsung dijawab saja ya, Bu Putu ya. Silakan Bu Putu lanjut dijawab pertanyaan Bu Sri. Negara untuk ngurusi anak itu, kan gitu ya. Butuh satu negara untuk ngurusi anak. Dan pendekatan berbasis agama, kalau dalam undang-undang itu memang dikatakan salah satu hak anak adalah mendapatkan pengajaran dan pendidikan, ya. Karena anak itu tetaplah menjadi objek dari yang punya tanggung jawab. Kalau kemudian apa yang kita isi bermasalah, maka anak juga akan tumbuh bermasalah. Nah, sejauh ini sebenarnya KPAI sudah mulai, sudah beberapa tahun yang lalu kita bahkan ke Kementerian Agama, MOU dengan berbagai lintas agama kan gitu ya, untuk memasukkan isu perlindungan anak. Jadi bahkan kita sempat ngomong sama Mas Menteri Pendidikan, isu perlindungan anak itu harus masuk dari tingkat dasar sehingga mereka aware masalah-masalah itu bisa dicegah dari awal. Kalau sekarang kan udah kejadian baru kita kebakaran jenggot kan gitu ya. Nah, makanya pendekatan berbasis agama ini sebenarnya selain sangat soft ya, tentu akan menjadi perisai yang cukup kuat. Jangankan anak yang tidak baik agamanya, yang baik aja agamanya tetap rentan untuk menjadi korban. Jadi selain agama, tentu yang kita dorong itu sebenarnya masyarakat, sistem berbasis masyarakat untuk melindungi anak. Kalau sekarang kan nggak kayak dulu lagi, kalau ada anak orang yang kemana-mana kita masih enak negur gitu ya. Nah sekarang kan sudah jarang negur-negur anak tetangga, sudah jarang memberikan nasihat anak tetangga. Nah ini yang mulai pupus sebenarnya. Jadi revitalisasi peran dari masyarakat sebagai kontrol sosial akan sangat membantu sebenarnya untuk isu-isu perlindungan anak. Karena kan kembali kejahatannya terjadi karena pelakunya adalah orang terdekat. Jadi bagaimana edukasi peran, makanya kemarin tuh saya ngomong sama wartawan, kita harus buat semacam tagline, ayah dan abang saya adalah pelindung saya. Kan gitu. Karena itu peran-peran yang kelihatannya sepele, tapi kalau kemudian itu kita menjadikan tagline, ayah dan abangku adalah pelindungku, atau ayah dan abangku adalah perisaiku, itu semacam gaungan ya untuk menguatkan lagi tanggung jawab orang tua terhadap isu ini. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Putu, penjelasan yang sangat menarik dan pertanyaan Mbak Sri yang cukup menyentuh juga. Memang kita kembali ke ajaran agama, wa anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bukan hanya kita, tapi tanggung jawab kita kepada anak ini memang sangat-sangat penting bagi kita, apalagi di umur-umur seperti kita. Dan sebagai kaitan dengan hukum, mungkin diperlukan revitalisasi sistem ya, revitalisasi sistem hukum anak, atau recovery sistem hukum anak mungkin. Barangkali ada pertanyaan lagi kepada keempat narasumber, kami silakan. Ya, saya boleh nanya? Silakan, dari mana Bu? Saya Alfiana. Bu Alfiana, monggo mau bertanya kepada narasumber yang mana, silakan. Ibu Elvina ya, KPAI. Ini. Oh, Bu Putu, ya silakan pertanyaannya. Sama kekerasan anak ini ya, kalau saya perhatikan kan meningkatnya kekerasan anak itu kan sejak pandemi ya tadi. Nah itu saya perhatikan cucu dari kakak saya masih usia SD, tapi dia karena dia main gadget dengan harus belajar lewat gadget, kemudian dia bisa bermain dari situ, dan itu
ternyata tidak ada saringan untuk game-gamenya. Dan mereka memperhatikan orang main game dengan kekasaran dari verbal, omongan ya. Jadi mungkin sistem sekolah online ini loh yang harus diperbaiki. Itu mungkin masukan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Elvira ya. Silakan Bu Putu langsung dijawab pertanyaan Bu Elvira. Baik, terima kasih Bu Alfiana. Alfiana. Jadi memang ini kayak si malakama ini sistem daring ini ya. Satu sisi orang tua tidak memiliki kecakapan dan kontrol penuh terhadap bagaimana anak melakukan atau berinteraksi dengan gawai ya. Dari hasil survei KPI tahun 2020 terkait penggunaan gadget selama PJJ, ternyata persentase orang tua yang memberikan fasilitas gadget, yang memiliki aturan yang jelas terkait penggunaan gadget, itu tidak sampai 50%. Dia yang ngasih gadgetnya canggih, tapi nggak ada aturan yang jelas. Kamu boleh pakai sekian jam. Nggak ada Bapak Ibu. Bahkan beberapa hasil survei kita juga, apakah orang tua mengawasi pada saat anaknya menggunakan gadget selama PJJ, hampir 80% mengatakan tidak mengawasi. Lupa deh. Itu mulai anak SD loh, bahkan TK loh pakai gadget untuk PJJ. Nah, saya bicara sistem online yang harus diperbaiki, kita agak sulit, karena agak sulitnya bagaimana? Sarananya selain gadget atau selain online apalagi? Karena kan tatap muka nggak bisa Bu, kan gitu. Makanya memang ini peran orang tua sebagai pendidik kembali lagi. Kalau kita kan diajarkan bahwa rumah ibu adalah madrasah yang pertama. Ini kembali lagi ke posisi seperti ungkapan tersebut. Nah sekarang tinggal aturan main. Kita mau menjadi senjata bagi masa depan anak kita atau menjadi perisai, kan gitu. Jadi ini yang memang harus dikuatkan. Sulit memang kita untuk bicara sistem karena sistem kita terbatas dengan pandemi gitu. Nggak ada lagi cara yang lain kecuali tatap muka. Pun kalau tatap muka ternyata anak-anak kan masih tetap pegang gadget beberapa anak. Nah ini yang memang harus terbuka dibicarakan karena banyak orang tua yang sudah memberikan fasilitas tapi tidak diikuti dengan aturan atau edukasi terkait penggunaan gadget. Literasi media itu kan menjadi poin nomor 1 sebelum anak berinteraksi dengan gadget. Ya. Terima kasih Bu Putu penjelasannya. Ini mengingat waktunya juga sudah cukup ya. Ini padahal sangat menarik dan ini mungkin kita bisa lanjutkan lagi di webinar selanjutnya. Untuk itu waktu saya kembalikan kepada pembawa acara, kepada Jeng Ana, kami persilakan untuk acara ini saya kembalikan lagi kepada Bu Ana. Allah. Terima kasih Bapak Nasir Ubaya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat. Makasih Bu Putu, Ibu Sri Meguna, Bu Sri Meguna, Pak Mahmud, dibuka signalnya. Belum bisa ke depan. Nah, dibuka ini dibuka mute-nya. Ngobrol-ngobrol dulu aja. Saya izin meninggalkan Zoom. Oke, Bu. Bu Putu, terima kasih. Terima kasih Bu Putu atas partisipasinya. Kemarin FGD atau misioner kejaksaan. Iya Ibu, benar sekali. Ketemu lagi Ibu, makasih Iya, Bu. Tadi maaf nggak nyebutin, nggak kelihatan. Iya, makasih sama-sama Bu. Ya.
Selamat Terima reuni. kasih Mbak Emak, Mas saya pamit duluan. Ya, terima kasih Terima semuanya, kasih, Mas Tasmi Bu. semuanya, Mas Ketua, Mas Sony, makasih udah ngajakin Assalamualaikum semuanya. Salam kenal dan warahmatullahi sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Mas wabarakatuh. Hasanuddin. Terima kasih. Saya izin juga ada rapat. Bu Sri mau rapat. Baik Bu Sri, terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Dibuka tuh mute-mute-nya, dibukain aja semuanya. Mas Dimas. Udah. Mas Dimas dibuka mute-mute-nya. Udah semua udah dibuka. Belum, itu masih banyak. Sambil dulu ya. Dimasnya lagi sama partisipannya udah di Dari dekat kali ya. Ina belum dibuka tuh Ina tuh, biar ngobrol dulu. Habis nggak sibuk gitu. Tadi ada boler, kemana hilang? nggak tahu, boler. Kirim ya. Jeng. Saya juga pamit ya, Jeng. Oh, ya, kemana? Palewa. Buang mau kemana Buang? Belum makan konro Buang. Masih kuat giginya. Pak De, lu lebih cakep pakai masker, Pak De. Menutupi kelemahan. Bubur ayam aja, Pak De, bubur ayam. Iya, Langsung diserosot. ya Pak De, pamit ya, izin pamit ya. Oke, Buang. Terima kasih Buang ya. Sampai ketemu. Tabe. Tabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.